Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm di Klaten. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang cempe quadruplet atau kembar 4. Itu merupakan berkah atau kutuk buat peternak. Topik ini pasti menarik untuk Anda ikuti sampai selesai. Stay tune. Dalam dunia peternakan kambing dan domba, ada istilah-istilah mengenai jumlah kelahiran dari cempe. Jika cempe yang dilahirkan satu, namanya adalah single atau tunggal. Jika yang dilahirkan dua, namanya adalah twin atau kembar. Jika yang dilahirkan 3 atau kembar 3, istilahnya adalah triplet. Jika yang dilahirkan 4 atau kembar 4, namanya quadruplet. Kalau yang dilahirkan lebih banyak lagi, misalnya adalah 5 atau kembar 5, namanya quintuplet. Kalau kembar 6, namanya sextuplet. Cukup sampai 6 aja ya, karena kalau 7, wah keajaiban itu. Dalam 2 hari berturut-turut, kemarin lusa dan kemarin, TNG kedatangan penghuni baru. 2 induk sapera melahirkan quadruplet dan triplet, kembar 4 dan kembar 3. Nah, kelahiran kembar 4 dan kembar 3 yang sangat jarang sekali ini, bahkan di TNG quadruplet kali ini merupakan yang pertama kali. Sementara triplet sudah beberapa kali. Apakah harus disambut dengan gembira karena jumlah ternaknya langsung berlipat-lipat, ataukah sebenarnya ada hal lain yang membuat kami malah menjadi berpikir keras, bahkan jangan-jangan jadi cemas? Kalau rekan peternak sendiri bagaimana? Apakah sudah pernah mengalami atau bahkan sering kelahiran triplet atau bahkan quadruplet? Bagi Anda itu merupakan berkah atau merupakan kutuk? Nah, kenapa pertanyaan ini menjadi penting untuk kita bahas kali ini? Karena seringkali kita hanya melihat apa yang ada di permukaan, apa yang ada di dalam hitung-hitungan. Kalau indukan kita, di dalam breeding kita, itu beranak 4 dalam hitung-hitungan di atas kertas, maka kita akan memiliki cempe yang jumlahnya 4, sehingga nanti kalau dijual akan menghasilkan uang yang banyak. Itu perhitungan kita di atas kertas. Masalahnya adalah kelahiran dengan jumlah yang banyak di atas rata-rata itu seringkali menimbulkan masalah sendiri yang kalau tidak kita tangani dengan hati-hati bisa malah menghadirkan keboncosan di dalam kita beternak breeding. Menurut riset di dunia dari jurnal ilmiah internasional secara global menyatakan bahwa rata-rata litter size atau jumlah anak yang dilahirkan oleh kambing dan domba itu 1,8. Artinya di dalam 10 kali kelahiran maka ada 18 cempe. Nah, hal ini sebenarnya cukup ideal. Kenapa ideal? Karena berbeda dengan puting dari misalnya anjing, misalnya babi atau sapi, maka puting dari kambing dan domba cuma ada 2. Artinya secara ideal memiliki 2 ekor cempe yang bisa menyusu pada masing-masing puting. Kelahiran yang lebih dari 2 atau di atas rata-rata seringkali menimbulkan kegembiraan buat para peternak breeding. Namun di sisi lain kita harus hati-hati nih.
ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, resiko-resiko yang muncul atau pasti muncul dan harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah bobot dari cempe akan di bawah standar. Tentu saja kalau kelahiran cuma single atau tunggal pasti bobotnya akan besar. Semakin banyak cempenya maka bobot dari masing-masing akan berkurang sekitar 20% dibandingkan dengan kalau lahir cuma 1 atau 2. Sementara menurut penelitian kita juga tahu bahwa total bobot dari cempe semuanya jika ditimbang cuma 10-15%. Nah, hal ini mengakibatkan resiko atau masalah kedua yang akan muncul, yaitu tingkat kematian cempe yang tinggi. Tingkat kematian cempe yang tinggi ini berkorelasi terhadap bobot dari cempe. Menurut riset menyatakan bahwa bobot yang ideal bagi cempe pada saat lahir adalah 4 sampai dengan 6 kilo. Bobot ini akan mengakibatkan tingkat mortalitas yang paling rendah. Jika bobotnya kurang dari itu, maka tingkat mortalitas akan meningkat. Nah, kemudian resiko yang ketiga yang muncul adalah induk yang sakit atau lumpuh karena beban janin yang dibawa cukup banyak. Di dalam kasus TNG yang mengandung quadruplet, indukannya tidak bisa berdiri bahkan sampai hari yang ketiga pada saat ini. Karena apa? Ada 4 cempe yang dia kandung dan kemudian pada saat yang lahir ternyata 1 ekor mati. Nah, kemudian resiko yang keempat yaitu adalah susu dari indukan yang kurang. Jika lahirnya kembar biasanya akan pas sesuai dengan produksi susu dari induknya. Tetapi jika triplet atau bahkan quadruplet tentu saja harus dibantu dengan susu tambahan dari peternak. Otomatis akan sangat merepotkan dan menyita waktu, tenaga, dan biaya bagi Anda sebagai peternak. Nah, kemudian resiko yang kelima adalah pertumbuhan cempenya yang lambat. Karena segala sesuatunya harus butuh bantuan dengan cermat, maka pertumbuhan dari cempe tidak akan bisa sepesat yang kita harapkan. Harus kita ingat bahwa tujuan utama dari breeding, pengembangbiakan adalah kita bisa memperbanyak ternak kita, artinya mereka beranak pinak, kemudian berkembang di sapi besar dan bisa dijual. Akan menjadi sebuah kesia-siaan jika kita mendapatkan babon, indukan kita melahirkan triplet tetapi kemudian ketiga-tiganya mati atau 2 ekor cempe mati. Akan lebih baik jika kita mendapati bahwa babon kita lahirnya kembar, tetapi kedua-duanya tumbuh dengan baik, hidup sampai di sapi dan kemudian bisa kita jual untuk menghasilkan pendapatan. Nah, bagaimana dengan Anda yang masih tetap ngotot pengen mendapatkan ternak yang indukannya lahir triplet bahkan quadruplet? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nah, tentu saja ada caranya. Cara yang harus kita lakukan tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi kehidupan dari cempenya dan juga indukannya. Cara yang pertama adalah memastikan bahwa gizi, nutrisi yang dimakan oleh indukan ini melebihi dari yang dia butuhkan. Anda harus cek, misalnya indukan yang punya potensi beranak 3 atau kembar 3 ini BCS-nya tidak boleh kurang dari 4. Kemudian bobotnya tidak boleh kurang dari 50 kilo. Ingat, perhitungan berat total cempe adalah 10-15%. Kalau misalnya lahir 3, berat dari induknya 50 kilo, maka kurang lebih masih bisa mendapatkan cempe dengan bobot antara 2/4 sampai dengan 2,5. Artinya masih cukup punya potensi untuk hidup.
Nah, sesudah itu, pada saat kemudian cempenya sudah lahir, Anda harus benar-benar memberikan perhatian yang ekstra terhadap cempe-cempenya, khususnya terhadap asupan susu yang diminum oleh cempenya. Anda harus cek benar bagaimana produksi susu dari si induk. Anda berikan gizi yang terbaik, nutrisi yang terbaik agar produksi susu dari induknya itu bisa maksimal. Nah, kemudian rekan-rekan juga pastikan nih bahwa masing-masing pertumbuhan dari cempe bisa berkembang dengan normal. Jangan sampai nanti tiba-tiba Anda dapati bahwa misalnya kelahiran triplet, 2 cempe berkembang normal karena mereka cenderung dominan, sementara 1 ekor cempe tidak berkembang karena dia paling kalah dan dibuli oleh saudaranya. Nah, oleh karena itu perhatikan benar-benar perkembangan dari cempenya dan juga kondisi dari induknya. Nah, buat catatan buat rekan-rekan yang ingin ternaknya lahir triplet atau quadruplet, catatan yang pertama itu baru akan bisa terjadi pada laktasi kedua atau laktasi ketiga. Jadi pada waktu laktasi pertama atau kelahiran yang pertama jarang sekali kembar, biasanya single atau tunggal. Nah, untuk mendapatkan potensi kelahiran kembar, Anda juga pastikan induk dan pejantan itu merupakan anak kembar. Sehingga dengan demikian, baik induknya dan paceknya itu membawa genetik untuk kemudian bisa melahirkan anak-anak yang kembar juga. Nah, di dalam kasus di TNG, pacek yang kita pergunakan itu kelahiran dari anak kembar. Sehingga pada waktu kelahiran yang kemarin, sesudah laktasi kedua, babonnya masing-masing melahirkan quadruplet dan triplet. Oke, rekan-rekan, sampai di sini moga-moga bisa membantu ya. Jadi terserah Anda, apakah kelahiran triplet dan quadruplet menjadi berkah atau kutuk, sebenarnya tergantung pada Anda. Jika Anda mengharapkannya tanpa melakukan persiapan akan menjadi kutuk. Tetapi jika Anda mendapatkannya dan merawatnya dengan baik dan teliti, akan menjadi berkah buat Anda. Oke, salam sukses buat Anda dan semoga peternakannya makin maju. Sampai ketemu.